diawali dengan presentasi para narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi yang nanti diharapkan pada pukul 11.15 menit sudah berakhir, karena ini hari Jumat jadi tidak bisa mundur karena kita juga akan persiapan sholat Jumat bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Kami silakan kepada moderator Dr. Arkom Kuswanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai diskusi kita. Kesempatan kali ini kita akan bicara tentang strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam perspektif keindonesiaan. Persoalan yang saya kira menjadi persoalan kehidupan kita sehari-hari, karena persoalan pendidikan dan kebudayaan itu barangkali hampir semua peserta yang di sini pasti sangat terkait dengan persoalan itu. Oleh karena itu, karena di sini satu yang perlu saya garis bawahi adalah masalah strategi, sehingga di sini hal-hal yang saya kira sudah bersifat lebih praktis aplikatif nanti perlu kita diskusikan. Setelah barangkali beberapa kali kita melakukan kongres, kita sudah banyak bicara tentang hal yang sifatnya mendasar, konseptual dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini karena waktu kita sudah mundur setengah jam dan kita nanti harus membatasi diri karena akan Jumatan bersama bagi yang muslim. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan yang ada di depan kita semuanya, para pembicara. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ja'far Hafsah. Beliau adalah Wakil Ketua MPR. Kemudian, mohon maaf, mewakili MPR. Oh belum, baik. Kemudian Profesor Dr. Priyadi. Beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu Profesor Insinyur Windu Nuryati, ini kebetulan beliau tidak bisa hadir dari Kemendikbud karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Dr. Andes Selamat Sutrisno MSI, beliau adalah tim ahli dari Pusat Studi Pancasila. Saya akan mengatur waktu seefisien mungkin karena jam 11 tadi oleh pembawa acara 11:04 menit itu paling lambat harus sudah selesai. Itu maka saya mohon paling lama nanti 20 menit masing-masing pembicara untuk bisa menyampaikan. 20 menit kali 3 dan 60 menit sehingga kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi. Baik, saya kira untuk menghemat waktu saya persilakan yang pertama kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ja'far Hafsah untuk bisa menyampaikan presentasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak moderator yang saya hormati, para peserta Kongres Pancasila yang berbahagia pada kesempatan ini, kita berada di Balang Sumur dan untuk membicarakan Pancasila yang adalah Universitas Gadjah Mada dan Kampus Pancasila. Saudara sekalian, Indonesia itu adalah satu negara dan satu negara bangsa. Dan setiap negara bangsa kelahirannya merupakan misteri, suatu keajaiban. Bagi negara Republik Indonesia, kehadirannya itu adalah mukjizat. Hampir tidak ada ahli internasional, ahli bangsa, ahli negara, tata negara, sosiolog, antropolog yang bisa memahami dan mengerti kenapa Indonesia ini dapat menjadi satu negara atau kenapa Indonesia ini tidak terdiri dari berbagai negara. Saudara sekalian, ada bahasa lagu wajib kita, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
17.500 pulau. Bapak bisa membayangkan yang disebut 17.500 pulau. 900 baru kita carikan nama, Pak. Dia dulu lahir, kita lahir dikasih nama. Pulau kita masih 900 dan menunggu bapak-bapak memberikan nama. Terkadang saya pikir kenapa kita tidak pilih satu pulau, kita menjadi raja di sana dan lain seperti itu kan begitu. Orang asing yang mau pergi menyewanya dan orang asing dan negara lainnya akan mengambilnya. Bisa bapak membayangkan? Itu kita sudah punya, Pak. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Indonesia negara kepulauan terbesar dan 70% dari pulau kita Indonesia ini adalah kepulauan. Maka Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Di samping itu Indonesia adalah negara agraris, di samping itu Indonesia adalah negara vulkanis terbesar di dunia, di samping itu adalah negara tsunami yang dimiliki. Oleh karena itu rumah di Jogja harus dibangun mengikuti karakter daripada lahirnya negara ini. Karena negara vulkanis dan dia juga negara gempa. Oleh karena itu konstruksi rumah di Yogyakarta harus disesuaikan dengan itu. Saudara sekalian, temanya adalah bagaimana Pancasila dengan budaya dan pendidikan. Bagaimana kita membudayakan Pancasila, kemudian bagaimana Pancasila dalam bagaimana pendidikan. Karena saudara sekalian, Pancasila adalah mewarnai, ya, memberikan sinergi, memberikan wadah, memberikan aplikasi, inspirasi, aspirasi kepada seluruh bidang, seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila kan adalah bagian dan lahir atau kelahiran daripada budaya ya Indonesia. Dia kita kristalkan melalui perjalanan sejarah mulai dari lahirnya Indonesia, baik belum bernama Indonesia sampai lahirnya Indonesia, dengan berbagai culture, berbagai komponen-komponen culture mengalir dia dan oleh sejarah kemudian dia menjadi budaya Indonesia. Dan di situ digali dan dilahirkan Pancasila dengan perjalanannya. Dan setelah lahir Pancasila sebagai filosofi negara, pandangan hidup bangsa, maka dia merupakan bagian daripada budaya culture itu. Dan kemudian kita jadikan Pancasila bagaimana ilmu budaya. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita hubungkan misalnya bagaimana Pancasila ada di tataran pendidikan, di perguruan tinggi, formal, non formal, itu dia menjadi Pancasila bagian daripada keseluruhan. Jadi dia tidak mata pelajaran Pancasila di antara pelajaran yang lain, karena seluruh mata pelajaran harus dijiwai oleh Pancasila. Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi, kenapa kita berbangsa dan bernegara? Itu adalah wadah statis kita, media untuk kita yang sama aliran, sama kepercayaan, sama keyakinan, sama-sama bertujuan tertentu, dan sama-sama menginginkan satu cita-cita tertentu. Maka kita ada di dalam negara. Maka baru kita sadar bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dan kita akan menuju ke depan dinamikanya, ya, terarah, terfokus menuju ke negara yang adil, makmur, dan masyarakatnya sejahtera. Itu. Oleh karena itu, bangsa dan negara itu satu kesatuan. Bangsa lebih baik pada aspek kontrak sosialnya, sedangkan negara itu diatur oleh wadah dan ada wadah dasar hukumnya yang kita berikan Undang-Undang Dasar 45 untuk mengatur itu. Maka di situ kita semua berada. Maka pekerjaan kita yang pertama adalah bagaimana wadah ini tetap terjaga, terjamin, tidak 1 sentimeter pun negara kesatuan Republik Indonesia secara fisik itu yang tergoyahkan dan diambil oleh orang lain. Itu yang kita harus lihat. Oleh karena itu, pertanyaan yang mendasar, saudara sekalian, apa kontrak sosial kita itu?
Apa yang membuat kita terikat itu? Kalau hari ini kita berkumpul di sini, di kampus kita Gadjah Mada ini, ada kesepakatan kita berdasarkan undangan yang diberikan oleh Gadjah Mada kepada kita semua bahwa hari ini kita akan berseminar Pancasila, dan kita datang dan kita berkumpul dan kita membicarakan apa yang kita membicarakan. Itu kan kesepakatan negara kita. Bisa Bapak membayangkan bagaimana negara seperti Indonesia yang begitu besar dan luas, hanya satu negara, dan bagaimana Singapura yang setetes itu jadi satu negara. Belarus 3,4 juta satu negara, ada presidennya, ada wakil presiden, dan ada menterinya 17. Penduduknya 3,5 juta, sama penduduknya Jogja. Di situ ada presiden, di situ ada wakil presiden, menterinya ada 19 Pak Maaf. 3,4. Belarusia 5,2, Belarusia 10. Malaysia satu negara. Siapa kepala negaranya? Adalah raja provinsi yang disepakati menjadi kepala negara. Bagaimana bisa begitu? Saudara sekalian, oleh karena itu yang kita sepakati sebagai pengikat dari semuanya ini, pengikat emosional kita, pengikat daripada kristalisasi keberadaan kita semua dari berbagai etnis Bhinneka Tunggal Ika adalah Pancasila, dan itu adalah kesepakatan. Makanya kan Presiden mengatakan, kalau Anda tidak mengatakan 5 itu angka keramat atau angka yang kita pegang, kita jadikan 3, kita jadikan 1, tapi cukup kita pegang 5. Nah, kalau kita mau kembangkan, kenapa tidak 6? Jangan, supaya pembicaraan kita harus kita memilih sesuatu yang baik, yang terbaik, dan yang baik-baik itu. Oleh karena itu perjalanan dari Pancasila itu kita bisa melihatnya bukan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa memberi perlindungan kepada seluruh tumpah darah Indonesia, ya, memberikan perlindungan kepada tumpah darah Indonesia. Jadi tanah air langsung dirubah menjadi tumpah darah. Bayangkan, tumpah darah itu artinya di mana tetes darah terakhir, apapun yang terjadi, kita harus mempertahankannya. Maka bahasanya seperti itu, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Bukan hanya rakyat yang dicerdaskan, lembaganya yang cerdas, institusinya yang cerdas, manusianya cerdas, seluruh Indonesia yang cerdas, sumber dayanya dicerdaskan semua dan mengelolanya dengan cerdas untuk hasil-hasilnya menjadi manfaat kesejahteraan. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan ini. Tidak ada perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada didirikan untuk mendidik sumber daya manusia berkualitas. Tujuannya bagaimana memberikan, dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Partai politik untuk mensejahterakan. Semua yang dibuat di Indonesia ini, ya, hanya satu tujuannya, kesejahteraan. Semua lembaga, semua apa saja yang didirikan tidak untuk kesejahteraan rakyat, itu tidak perlu ada. Kemudian menjaga ketertiban dunia. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dicantumkan, ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari mana diperoleh ini? Dan itulah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang disebut Pancasila pada hari yang tepat itu, ya, yang diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan di dalam amandemen itu tidak mengalami penyempurnaan, tidak mengalami amandemen. Saudara sekalian, itu merupakan karya-karya anak bangsa, dan Pancasila adalah karya daripada putra-putra terbaik bangsa. Saudara sekalian, kalau kita bisa mengikuti bagaimana pada tahun 1920, ya,
kemudian bagaimana ya, yang disebut proses pembuahan. Ya. Proses pembuahan itu, kenapa proses pembuahan? Tidak proses tanam, itu sudah tertanam sejak sebelum Masehi, sudah berproses, sudah hidup, sudah tumbuh, ya, terpelihara oleh sejarah. Kemudian dimulai tahun 20 baru kita sebut pembuahan daripada Pancasila. Bisa Bapak bayangkan hebat istilah itu. Jadi tahun 1920 itu sudah proses pembuahan, bukan lagi tanam, bukan pelihara. Kalau kita berbicara kehidupan. Nah, di situ ada Taman Malaka, ada Cokro, ada Perhimpunan Mahasiswa dan seterusnya. Itu sampai Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28. Itu semua memberikan imajinasi ya kepada putra-putra terbaik bangsa yang founding father, ya, founding mother kita untuk melahirkan kesepakatan bersama sebagai dasar daripada Republik Indonesia ini. Kemudian dirumuskan pada tahun 1945 kan, sampai kita 1 Juni pedatokan. Kemudian ada perbaikan lagi. Ada perbaikan, kemudian ada Muhammad Yamin di situ, ada Soekarno dengan Pancasilanya di situ dipidatokan, ya. Dan pengesahannya 18 Agustus 45. Jadi ada proses-proses lagi. Dan pengesahannya pada Agustus 1845 pada waktu kelahiran daripada berlakunya Undang-Undang Dasar 45 di mana pada pembukaan dicantumkan dari Pancasila. Kan jadi berproses seperti itu. Nah, maka itu yang disebut fase pengesahan. Nah, tentu sekarang apa? Fase implementasi. Bagaimana membumikan, bagaimana mendaratkan di Indonesia tadi ini yang kaya akan segala-galanya. Oleh karena itu, menariknya adalah bagaimana mempancasilahkan semua aspek kehidupan dan bagaimana aspek kehidupan semuanya menjadi Pancasilais. Jangan lupa itu. Oleh karena itu kalau dijadikan mata pelajaran, ya, maka pelajaran Pancasila itu untuk menjelaskan bahwa Pancasila itu adalah sinergi daripada semua aspek mata pelajaran, kalau mata pelajaran, dan mata pelajaran semua itu harus dia Pancasilais, jiwanya adalah Pancasila. Selalu itu kata-kata. Oleh karena itu saudara sekalian, kemudian kita lihat dari aspek pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana Pak? Pendidikan adalah satu proses, ya. Proses pembelajaran, proses pengamatan, proses yang terjadi pada diri kita untuk lebih memahami sesuatu, lebih mengetahui sesuatu. Maka kita dapat memahami lebih banyak sehingga kita bisa merubah sikap pemikiran kita untuk sesuatu yang bagaimana kita hidup dan bagaimana memajukan kehidupan, baik formal, non formal, tidak formal. Semakin ke sana formal, tidak formal, makin juga diberikan lagi adalah pengalaman sebagai suatu proses yang kita sebut jam terbang bagi kita semua. Maka Pancasila harus masuk di situ. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang ada di Pancasila, baik ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah mufakat, nilai kesejahteraan itu sudah ada dalam budaya Republik Indonesia, dan di dalam pendidikan itu yang diangkat sebagai pelajaran pendidikan, saudara sekalian. Nah, kita teruskan. Saudara sekalian, pendidikan di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga diatur di dalam undang-undang. Malah sekarang yang paling hebat sektor adalah sektor pendidikan, karena kegiatannya dibiayai oleh 20%, itu sudah ketetapan undang-undang, oleh APBN.
Oleh karena itu di dalam APBN yang sekarang ini 1.500 triliun rupiah, yang pada tahun 1904 APBN kita hanya 500 triliun, sekarang sudah 1.500 triliun. Berarti 300% naik meningkat. Itu 20% di situ adalah untuk pendidikan. Saudara sekalian, 80% dibagi ke sektor-sektor lain. Saudara sekalian, oleh karena itu di dalam pendidikan ini Pancasila harus dimasukkan sebagai satu mata pelajaran atau beberapa kelompok atau sekelompok mata pelajaran Pancasila sendiri untuk menjelaskan bagaimana Pancasila ini menjadi epicentrum tadi. Jangan lupa Pak, Pancasila bukan satu dari 100 mata pelajaran, bukan. Pancasila sebagai epicentrum dari seluruh mata pelajaran. Nah, seluruh mata pelajaran harus diwarnai oleh Pancasila. Tidak ada satu mata pelajaran yang tidak diwarnai oleh Pancasila. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang mata pelajaran, karena itu pendidikan formal, maka seluruh kegiatan kita, kegiatan hidup kita harus diwarnai oleh Pancasila. Maka sedikit apa yang terjadi kekeliruan pada kita, langsung dia bilang Pak Jafar ini tidak Pancasilais, melupakan kawan tidak Pancasilais. Apalagi kalau korupsi pasti sangat-sangat tidak Pancasilais. Berarti seluruh tataran kehidupan kita. Saudara sekalian, pada waktu reformasi kita kan membentuk Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi itu mempunyai tugas bagaimana seluruh undang-undang yang disusun itu telah ada dan baru, ya, itu selalu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebenarnya kan tentu tambahannya adalah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selalu begitu. Oleh karena itu tidak ada undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu tidak lagi mendiskusikan mengerti Pancasila dan tidak mengerti Pancasila. Tidak diskusinya di situ lagi. Makanya pada Orde Baru itu dijadikan saja sebagai doktrin. Ya. Memang dalam Pancasila ini dikatakan sebagai itu, yang memang semacam itu bukan doktrin, tetapi wajib yang mengikat kita sebagai suatu negara. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 tadi, sesuai Undang-Undang semuanya, pada waktu kita mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, otomatis sesuai dengan Pancasila atau sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di situ bunyi kalimat. Oleh karena itu, mereview undang-undang selalu dikaitkan dengan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak sesuai dengan Pancasila. Itu minta itu. Oleh karena itu di dalam kita pada pendidikan formal kembali lagi itu akan disusun suatu kurikulum bagaimana Pancasila dijadikan mata pelajaran dengan turunan-turunannya, dengan varian-variannya, maksudnya pendalamannya, kemudian bagaimana seluruh mata kuliah itu dijiwai oleh Pancasila. Oleh karena itu dosen itu harus Pancasilais, anggota MPR-nya harus Pancasilais. Nah, pertanyaannya sekarang ini, pada waktu kita sudah dijelaskan bagaimana kongres yang kita laksanakan oleh MPR, ya. Nah, itu sudah ditetapkan bahwa diperlukan ada lembaga khusus untuk mengkaji, mengembangkan, menerapkan, memulihkan Pancasila ini. Yang semula dapat dikepreskan dan kemudian kita buat undang-undang. Dan MPR sudah menyurat ke eksekutif untuk dilaksanakannya. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih kepada seperti Universitas Gadjah Mada membuat pusat kajian Pancasila untuk mewujudkan. Dan yang kedua, keputusan Kongres itu bahwa bagaimana mengembangkan pusat-pusat kajian, pusat-pusat penelitian, pusat-pusat pengembangan dari Pancasila. Nah kemudian
yang kita juga harapkan adanya adalah lembaga sekaligus yang dapat bagaimana caranya menyusun model-model, menyusun petunjuk, tanda petik, petunjuk bukan paksaan, petunjuk untuk menerapkan Pancasila. Oleh karena itu seluruh kerjasama pendidikan mutlak harus dijiwai oleh Pancasila. Nah, tidak ada proses-proses pendidikan dan pembudayaan yang tidak terkait dengan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, seluruh sektor-sektor lain, perekonomian, kemudian pendidikan, sosial, budaya, pertahanan keamanan, tambang, industri, semuanya harus disusun dalam wadah Pancasila, didasari oleh Pancasila dan diwarnai oleh Pancasila. Maka seluruh rakyat Indonesia tidak ada pilihan, harus Pancasilais. Dan yang tidak mau Pancasilais dan tidak ingin merubah dirinya menjadi Pancasilais, ya tentunya tidak bukan tempatnya di Indonesia. Dan karena itu kesepakatan. Tidakkah saudara-saudara sekalian, pada waktu kita keluarga sebagai kepala keluarga itu satu negara kecil, bahwa anak perempuan kita minta izin, kamu sampai jam 10 saja nak kembali ya. Kenapa mesti saya pulang sampai jam 10? Itu adalah aturan main, karena kau anak perempuan lebih aman kalau kau pulang sebelum jam 10. Anak laki-laki boleh tidur sampai subuh saja. Seperti itu kan? Itu kan cuma kesepakatan semua. Dan negara begitu, bagi dia yang anak saya yang tidak mau mengikuti, ya sudah kalau begitu ya jangan dibawa dong. Kalau sudah tidak mau diatur, seperti itu kan? Dan itulah wujud dari Pancasila. Pancasila adalah dasar, adalah filosofi, ya, adalah harapan, adalah idealisme, semuanya bertumpu kepada Pancasila. Dan jangan lupa, itu adalah kesepakatan kita semua dalam mewujudkan negara bangsa yang disebut Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jafar Hafsat. Ya, pas 20 menit Pancasila tepat waktu. Mengingatkan kita pada cita-cita negara kita, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Pertanyaannya, apakah negara betul-betul sudah berusaha untuk mencapai cita-cita itu? Ini saya kira menjadi PR yang sangat besar. Lalu beliau menyampaikan bagaimana mempancasilakan seluruh aspek kehidupan dalam pendidikan, dari bagaimana disinergikan dengan mata kuliah yang ada. Dan disampaikan dan APBN kita 1.500 triliun, kalau 20%-nya berarti 300 triliun. Karena orang bilang 1 triliun kalau ditumpuk 100 rupiahan begitu sampai di bulan. Sehingga 300 triliun saya kira sudah tidak ada lagi tentunya sekolah yang hotel dan lain sebagainya. Lalu dari aspek kebudayaan penting, bagaimana menumbuhkan rasa malu melanggar Pancasila. Dan ini yang memang sekarang kayaknya sudah mulai agak jauh. Kalau dikatakan tidak Pancasilais itu kan malu. Sekarang ada yang malu dikatakan Pancasilais. Ini kan malah kebalik-balik. Baik, untuk selanjutnya kepada Profesor Dr. Muryadi, kami persilakan. Sami di Prof 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya sebetulnya mau izin untuk duduk saja di sana sebagai fasilitasi orang tua. Tapi karena waktunya hanya 20 menit, insya Allah saya bisa berdiri. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Arkom sudah menyatakan bahwa serangkaian Kongres Pancasila itu sudah menunjukkan satu progres, satu kemajuan. Tidak ada lagi tempat bagi kita untuk bicara masalah-masalah yang bersangkutan dengan konsep bangsa. Kita akan lebih banyak menyangkut apa sebetulnya yang harus kita lakukan hari ini dan di kemudian hari. Tapi saya
setelah mendapat tugas dari Pusat Studi Pancasila, diberi judul Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya merenung agak lama, dan itulah yang menyebabkan makalah yang saya tulis baru selesai tadi malam. Karena saya merasa ada tugas yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya berpikir sekian banyak penyimpangan yang terjadi di bumi negara tercinta. Sampai tadi di dalam nyanyian Pana Patria, Ibu Pertiwi menangis dan berdoa. Ini satu gambaran kesedihan yang luar biasa. Sehingga kalau tadi mendengarkan nyanyian itu dan kita tidak merasa terharu, rasanya kita bisa dituduh kita bukan orang Indonesia. Walaupun kemarin saya mendengarkan juga lagu itu, tadi saya mendengarkan lagi yang masih terharu. Jadi saya merasa saya Indonesia benar. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Saya agak sedikit menyimpang dari harapan moderator, dan itu sudah sedikit pernah saya sampaikan di dalam satu rapat. Mengapa orang mengerti Pancasila dan bisa mengucapkan Pancasila, akan tetapi kita memandang dia tidak paham pada Pancasila? Karena buktinya dia masih menyimpang. Jadi dia bisa mengucapkan Pancasila, tapi pada hakikatnya tidak paham tentang Pancasila. Maka makalah saya intinya adalah itu. Kalau kita membudayakan sesuatu, tapi kita tidak paham, maka hasil pembudayaan itu akan menyimpang dari apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Pancasila itu sendiri. Ini pokok dari pemikiran yang saya sampaikan, jadi agak sedikit menyimpang dari Pak Moderator, tapi rasanya saya tidak menyalahi hati nurani saya, karena sekian banyak orang yang berbicara Pancasila, bahkan cucu saya SD itu sudah bisa melafalkan bunyi Pancasila secara resmi yang dimuat di Undang-Undang Dasar 45. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Tapi apakah saya bisa menilai bahwa cucu saya SD itu mengerti, paham tentang Pancasila? Saya kira tidak. Lah mungkin para pelaksana negara kita, para pejabat pimpinan negara kita, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mungkin lebih banyak, lebih cepat melafalkan Pancasila daripada cucu saya SD. Tapi saya menjadi tidak yakin apakah beliau-beliau itu paham mengenai Pancasila. Ini yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya tanya, Pancasila itu apa? Gelegar Pancasila terus-menerus kita dengar. Tapi sedikit sekali yang menyatakan. Baru kemarin pada pembukaan kursus, Pak Taryo itu membuat video yang sangat menyentuh hati saya, yaitu gambaran bagaimana Bung Karno pidato mengenai Pancasila. Jadi kalau sampai sekarang ada yang mengatakan bicara Pancasila, silakan Pancasila, tapi jangan menyentuh Bung Karno, itu paham apa tidak mengenai Pancasila? Karena itu perkenanlah Pak Arwong, saya menyatakan beberapa prinsip kesepahaman atau pemahaman mengenai Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu digali oleh Bung Karno, bukan oleh 3 orang yang pernah menjadi pedoman
dinas pendidikan di satu wilayah, saya dan Pak Karyo itu pernah diminta untuk diskusi mengenai itu. Pada pedoman pendidikan di suatu daerah itu dikatakan yang berpikir tentang Pancasila itu 3 orang. Itu pedoman resmi loh, tertulis. Dan itu berasal dari Departemen Pendidikan. Pada masa itu, 1 Muhammad Yamin, 2 Supomo, dan 3 Soekarno. Pahamkah kita mengenai Pancasila? Dan itu diberikan pada anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA. Saya terenyuh sekali kalau di jajaran pendidikan orang masih mengatakan Pancasila itu bukan pikiran tunggal Bung Karno, bukan penggalian Bung Karno, tapi ada yang lain-lain. Bahkan ada pimpinan yang pernah pidato di ruang ini juga, Pancasila itu pikiran orang banyak. Saya lalu menjadi bertanya, ini orang ini paham mengenai Pancasila atau tidak? Pancasila yang mana yang dikatakan dipikirkan oleh orang banyak? Mungkin itulah yang menjadi sumber dari konsep Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Artinya siapa saja bisa menambahkan sesuatu di dalam Pancasila. Boleh menambahkan, tapi menambah untuk apa? Nah, ini yang masih perlu didiskusikan. Dan kalau Pak Atom tadi mengatakan ini sudah lewat kongres-kongres yang lalu, kita sudah bicara mengenai itu. Tapi saya justru melihat sampai sekarang ada penyimpangan Pancasila, berarti kepahaman Pancasila itu belum ada. Sama dengan orang beragama Islam, pahamkah dia tentang Islam kalau dia korupsi? Pahamkah Islam kalau dia masih bisa beristri lebih dari 4? Ini yang repot, kita memberikan justifikasi. Oleh karena itu, pemahaman pertama saya katakan Pancasila itu digali oleh Bung Karno dan disampaikan pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni secara langsung tanpa teks yang menunjukkan otentisitas pikiran. Jadi kalau pada para anak didik disebut Pancasila itu digagas oleh 3 orang, maka ini berarti sudah menyimpang dari pemahaman Pancasila yang kita akui bersama. Kedua, Pancasila yang diajukan langsung oleh Bung Karno itu juga berisi 5, karena memang istilah Pancasila itu dikatakan oleh Bung Karno atas nasihat teman, tapi lalu dijadikan 5, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ucapan asli Bung Karno kemarin ditayangkan oleh Pak Karyo. Kemudian oleh badan itu, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ditugasi 9 orang tim yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta, merumuskan bagaimana sesungguhnya Pancasila yang diucapkan oleh Bung Karno itu disusun lebih bagus lagi. Jadilah dia Pancasila di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang oleh Pak Harto pada tahun pada Februari tahun 75 dimintakan pendapatnya oleh Pak Hatta, waktu itu masih hidup. Bagaimana ini 2 rumusan Pancasila yang berbeda, mana yang benar? Jawaban Pak Hatta tegas, walaupun susunan isi dan terminologi mungkin berbeda, tapi dikatakan isi, jiwa maupun makna Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara tidak berubah karenanya.
Jadi dua rumusan tadi, asli Bung Karno dan kemudian yang kedua susunan panitia 9 dikatakan oleh Bung Hatta, itu isi, jiwa maupun makna Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara tidak berubah. Padahal inginnya Menteri Pendidikan pada saat itu untuk meresmikan bahwa penggagas Pancasila itu 3. Dan inilah yang merupakan akar dari penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Kemudian pemahaman yang berikutnya, yaitu untuk memahami Pancasila itu yang digali oleh Bung Karno, satu itu memerlukan 3 syarat. Yang pertama adalah memahami alur pikiran Bung Karno. Jadi kalau kita mau paham Pancasila tapi memakai alur pikiran Barat, ya tidak akan ketemu Pancasila. Ini yang pertama. Alur pikiran Bung Karno itu adalah dialektis, progresif, radikal, revolusioner, dan bersumber pada tuntutan budi nurani manusia, Societal Science of Mind. Jadi kalau tidak didasarkan atas Societal Science of Mind, jangan pernah bermimpi untuk menghasilkan rumusan seperti Pancasila itu. Nah, kalau kita sudah menyimpang dari itu karena kita dididik oleh berbagai macam sumber pendidikan, maka kita mengatakan, oh, cara berpikir Bung Karno yang dialektis, yang radikal, yang progresif dan revolusioner itu sudah kuno, tidak bisa lagi dimengerti oleh para generasi sekarang yang sudah mendapatkan pendidikan yang lebih modern. Maka tidak akan pernah memahami Pancasila. Itu yang syarat pertama. Syarat yang kedua, memahami situasi dan kondisi Indonesia pada saat Pancasila digali. Dan mungkin kalau kita melihat situasi sekarang, memahami situasi dan kondisi saat ini. Kemarin Pak Yasir mengatakan kita masih memegang kunci, belum kita pakai untuk membuka Indonesia merdeka. Jadi kita masih ada di luar Indonesia merdeka. Artinya kita masih dijajah. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana kita memahami kunci? Kalau kita tidak mengerti situasi itu, bahkan kita mengatakan kita sudah modern, sudah hidup merdeka. Buktinya kita punya presiden, punya menteri, punya DPR, punya MPR. Masa kita belum merdeka? Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar berdaulat di dalam politik? Apakah kita benar-benar sudah berdikari di bidang ekonomi? Apakah kita bisa leluasa menggunakan kebudayaan kita sendiri untuk membangun karakter jiwa kita? Kalau itu dikatakan belum, ya jangan dikatakan merdeka. Yang dikatakan oleh Kiai Yasir, kita seperti berdiri di sebuah di muka gedung, memegang kunci, tapi kita belum bisa membuka gedung itu. Jadi kita belum merdeka. Itu situasi kondisi kita sekarang. Jadi masih relevan kita bicara pada waktu Pancasila digali pada saat kita terjajah. Dan kita lihat urutan-urutan rangkaian sejarah perjuangan bangsa kita, mulai tahun 8, tahun 28, tahun 45, Juni, Agustus, dan seterusnya. Yang ketiga adalah memahami untuk apa Pancasila itu digali. Kalau kita tidak memahami, hanya bicara mengenai praksis Pancasila dalam berbagai bidang, hukum, pembangunan, dan sebagainya, Pancasila dasarnya, tapi kita tidak mengerti sebetulnya Pancasila itu digali untuk apa. Maka jangan pernah kita menepuk dada kita paham tentang Pancasila. Ada beberapa orang yang sudah menyebutkan bahwa Pancasila itu memang
digali justru menjawab pertanyaan Ketua BPDKI, yaitu mencari atau menunjuk dasar filsafat kehidupan bangsa dan negara atau dasar negara. Filosofis Grondslag dan Bert Ansel. Mungkin di dalam makalah saya Grondslagnya ulang B. Silakan nanti kalau betul. Kemudian kita juga mengerti bahwa Pancasila itu waktu menyusun urut-urutan ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, itu dasar pemikirannya adalah piramida. Tapi apakah seterusnya di dalam setiap sisi kehidupan kita harus tetap dari muka, dari atas sampai ke bawah? Bung Karno mengatakan Pancasila juga mengenal konsep let's start dinamis. Apapun yang kita akan lakukan itu sumbernya dari sila yang bersangkutan. Nah, 3 menit lagi. Dan satu hal lagi yang saya belum sempat membahas dalam strategi pembudayaan, tapi paling tidak kita mengenal Pancasila dari perspektif ilmu pengetahuan, dari sisi keilmuan. Ada cara berpikir untuk mengenal ilmu. Saya menganggap Pancasila itu adalah produk ilmu, produk ilmiah. Maka kita harus mengenal ontologinya Pancasila, kita harus mengenal epistemologinya Pancasila, dan kita harus mengenal aksiologisnya Pancasila. Bukan lebih banyak bicara epistemologi dan aksiologi, akan tetapi ontologinya Pancasila memang hanya sebagian kecil yang tadi kita dengar dari NPR itu, ini loh Pancasila itu. Jadi apa itu hakikatnya Pancasila? Untuk lebih banyak itu nanti bisa kita tanya Pak Kunto, yang filsafat ilmu dari Pak filsafat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sehingga perspektif keindonesiaan dan strategi pembudayaan Pancasila itu nanti bisa kita diskusikan di dalam forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mulyadi sudah mengingatkan kita bahwa persoalan strategi tidak hanya persoalan yang sifatnya praktis saja, tetapi ternyata beliau masih melihat menyisakan beberapa bolong-bolong pemahaman yang kurang pas, yang keliru tentang Pancasila, dan ini dikhawatirkan juga ketika strategi tadi disampaikan dan dasar pemikirannya, sejarahnya tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Selamat Nazrul Islam MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Supaya ada kesan setara, saya juga menggunakan mimbar. Tadi teman saya dari Mita Semarang pembisi saya. Berbicara sini ora doktor, ora profesor yang sampean. Saya ini saya di sini. Saya 10 tahun lebih panel dengan para doktor. Di beberapa petani biasanya honornya kok. Kalau ada honor, saya bersumpah Mbak Rena, itu 2009 sampai sampai itu saya sudah meneliti mengenai 4 pilar Pancasila, cuma pilar. Tetapi ketika saya membeli kamus Perancis Indonesia, ternyata pilar itu juga berarti induk, bukan fondasi. Tapi baiklah senior saya, Profesor Mulyadi, ini senior di berbagai bidang. Beliau Ketua Dewan Pendidikan DIY, saya anggota Dewan Pendidikan Klaten. Beliau ini Ketua
Wong Klaten belakang. Ketua Dewan Penasihat Keluarga Besar Marhainis Pusat. Aku Ketua Dewan Penasihat KBM Klaten. Nah ini podo-podo ketuanya Pak. Maka saya ingin apresiasi pernyataan beliau. Tema ini kok tidak sesuai dengan hati nurani saya. Ternyata sudah tak saran dewa itu buah lurah. Nah aku ini kecilnya umur 17 tahun kebajut kebu. Kebu banteng, apa isinya banteng tadi? Masih bambang ya. Maksudnya bukan itu. Setiap satu suro, para sentara Keraton Solo ngiring sing jenenge Kiai Slamet. Hebat ora? Selamat dari Klaten. Nah, walaupun Dr. Jabar, Profesor Muryadi itu figur-figur di kayangan ya, saya figur yang Prof. Karyo ini harus dicari figur yang praktisi. Nah, saya pernah jadi juriste 2 tahun di Klaten itu tahun 67-68. Saya maju pakai sepeda motor hampir 3 jam naik turun juga. Kalau pulangnya di Grojok itu 1,5 jam. Jalannya duduk. Ring para guru yang bertugas di tepi Merapi itu, kalau pulang Mas, para anggota MPR wajib tahu. Ringnya ditambah dengan dibonceng belarak di belakang. Sebab kalau tidak kampasnya balik ya balik. Terus 1 tahun saya guru SD Yayasan Kristen di perjalanan 5 hari 6 malam pakai kapal dari kota Merauke. Setahun dulu. Dan tiap 3 bulan sembako baru dikirim, sudah 5 bulan tidak ada. Saya berjalan dengan seorang pribumi rimba raya yang luar biasa jutaan tahun itu. Saya susuri rawa rimba, sungai. Rawa yang Merauke, Kabupaten Sleman, Rowo. Saya berjalan 7 hari bro. Waktu itu masih ada PKI. Burungnya yang PKI di sana. 7 hari masuk ikan seperti saya. Betul itu. Lalu saya mengajar SMP, SD, mendirikan beberapa sekolah, fakultas filsafat, buka program khusus ekstensi. Aku masuk bukan karena aku cinta filsafat, karena saya buka yang filsafatku. Nah, untuk menghargai ilmu filsafat itu, ini 17 halaman. Sebetulnya belum selesai. Saya serahkan H-3 mereka doyak-doyak Suronokati SKP SPSP. Sebetulnya 30 halaman rencana saya. Karena stok tulisan saya itu banyak. Mengaku penulis 40 tahun, jadi mau kalian nambahin footnote. Di sini saya bacakan dulu kira-kira di bawah judul. Judulnya saya buat Strategi Pembudayaan Pancasila di bidang kebudayaan dan pendidikan titik 2 corok TNI KB 2 titik 2 mendulang etos dan patos kebangsaan. Terima kasih Prof. Tunto, ini inspirasi dari beliau. Sifatnya sebenarnya beliau selalu menawarkan bangsa ini perlu membangun kembali etosnya, patosnya, yang basisnya. Ini perbedaan saya dengan Prof. Tunto. Etos, patos, logos, telos tidak setara. Etos, patos ini basisnya adalah logos dan telos, bukan telok. Telos. Apa itu isinya? Tolong kalau sempat dibaca tulisan saya ini. Tolong. Kalau tidak sempat ya tidak apa. Dibaca mau tidak itu foto status saya. Nah, pertama saya kutip dari Community Culture and Globalization. Saya baca pelan-pelan. We have seen that the political and economic spheres have not really contributed to finding a solution to our problem. Bahwa lingkup ekonomi dan politik itu tidak secara nyata mempunyai andil di dalam menemukan pemecahan masalah
masalah dunia, global problem. The cultural sphere is the last bastion of trying to struggle against globalization. Hanya budaya yang bisa kita coba untuk berjuang melawan globalisasi. Walaupun rekan Dr. Budi Latif kemarin sudah menjelaskan bahwa globalisasi itu sudah juga dilakukan oleh Nusantara. Sekarang juga masih kita mengglobal. Gamelan ada di Amerika, basa Jawa ada di Leiden. Cuma rasanya Dr. Budi Latif tidak melakukan suatu pembedaan kategoris antara globalisasi klasik dengan globalisasi kontemporer yang merupakan kristalisasi yang menajam dari modernisasi. Apa beda kategorisnya? Bedanya adalah bahwa globalisasi yang dilakukan oleh Sriwijaya dan sebagainya, Ken Arok dan sebagainya, tidak mengandung kuasa dan politik. Globalisasi kontemporer itu adalah sebuah ideologi. Itulah yang membuat kita berat. Kemudian saya kutip juga filsuf terkemuka Sultan Takdir Al-Sabah, Philosophy for the Future of Humanity. Kemudian walaupun ini tidak ada hubungannya, tapi seakan menjawab dari yang pertama, Profesor Manipul Lagarde, how to solve the global problems. We actually need much more. We need something like a planetary mentality. Kita sekarang butuh suatu mentalitas planter. In the sense that, dalam arti, all the intellectual, spiritual, rational, technical resources of mankind, sumber-sumber kemanusiaan yang spiritual, yang intelektual, yang rasional, yang teknis, must be put to contribution. Science, no single cultural tradition has the complete solution. Semuanya harus diambilkan pada resolusi-resolusi global ini. Karena tidak ada satu-satunya peradaban yang bisa menyelesaikan, termasuk jika itu adalah modernisasi. Kemudian menarik ini karena cocok dengan pikiran kami. We could call this horizon on universalistic ideal or myth. Ini adalah suatu ideal universal atau mitos. In the deepest and most pregnant sense of this word. Di dalam makna yang terdalam dan sangat penuh dari kata mitos itu. A myth which could inspire new attitudes. Mitos yang bisa mengilhami sikap-sikap baru towards reality terhadap kenyataan, capable to respond to the types of evidence indicates both, yang mampu mempertautkan dengan tipe-tipe kejelasan yang saya berikan di depan. Berikan di depan tidak ada di sini. Nah, kemudian yang ketiga ini dari Profesor Emeritus Nicholas Maxwell, University College London, email 11 Mei 2006 jam 16.15 kepada 27 kolega beliau dan kok termasuk saya. Harus pakai kok. Waktu itu para guru besar aku di berbagai benua. Belum mengatakan begini, dan ini yang cocok dengan ketimuran, dengan Pancasila, dengan kejawaan Nusantara. This is just to let you know that a new group of academics has recently been formed called Friends of Wisdom. Kami sudah membentuk suatu institusi yang dinamakan Sahabat Kearifan. We believe that we need a revolution, kita membutuhkan revolusi, in the aims and methods of academic inquiry. Instead of giving priority to the search for knowledge, academia needs to devote itself to seeking and promoting wisdom by rational means. Wisdom being the capacity to realize what is of value in life for oneself and others. Jadi dunia akademis sekarang yang dikelola oleh Profesor Nicholas Maxwell itu sudah bergerak ke timur. Bukan semata-mata kognitif,
kebenaran di dalam sains, tapi Pancasila rasanya rohnya adalah ini. Nah, kemarin dijelaskan oleh rekan Bibiati. Kemudian saya akan melihat anomali-anomali di dalam bukunya Bibiati 667 halaman. Di halaman 2 dikutip Bung Hatta. Kita ini negeri lautan, archipelago. Pecahan ombak yang berdiri di pantai, besar pengaruhnya atas timbulnya perasaan yang menjadi semangat bangsa. Kedatangan orang-orang Arab, India, Tiongkok, Eropa mengasah budi pekerti dan menjadikan bangsa kami jadi tuan rumah yang ramah. Anomalinya di mana sekarang bisa kita temui keramahan ke Indonesia kan itu? Kecuali di antara sesama anggota mafia. Karena bukan hanya satu partai di dalam parlemen yang sangat terhormat, yang sangat dicintai oleh Abraham Samad, Muhammad Qudus, bukan yang Banteng, bukan yang Mercy, bukan yang Allah Akbar. Semuanya malah mempertontonkan ekspose sesuatu yang menganomali terhadap ideal-ideal arketip kenusantaraan seperti di sini. Kalau Bibilatif menulis di dalam bukunya, Nusantara itu taman sari peradaban dunia. Kalau Nusantara itu kemudian Indonesia, kita khawatir kalau tidak ada Kongres Pancasila ini, Taman Sari akan berubah menjadi kerajaan sampah. Jadi sampah yang konon katanya pakar-pakar dari luar sebagian itu adalah yang kelas 2 dikirim di sini. Juga nanti sebentar lagi beberapa negara mengirim dokter. Nah, maka forum-forum seperti ini rasanya terlalu penting untuk diambil. Terlalu penting. Nah, kemudian cara saya menulis ini adalah sebuah esai. Karena ini forum ilmiah, saya ingin memberitahukan dengan segala kekurangan saya memakai pendekatan Edmund Husserl di dalam fenomenologi. Husserl, karena ada fenomenologi yang berkembang dengan berbeda. Poli Heidegger, Paul, apa kata kunci dari Husserl? Prinsip dari segala prinsip adalah energi intuisi. Energi intuisi. Dan di berbagai tempat itu saya sebarkan epistemologi, teori pengetahuan tentang berpikir. Kita orang-orang Nusantara Jawa khususnya sebetulnya modalitenya berbeda dari Barat. Di berbagai tempat item ini. Nah, Barat itu penting rasionalitas, nalar. Tapi Jawa berpikir itu adalah menggali, sehingga cocok dengan Husserl, intuisi. Validitas nalar mesti dikriteriumkan dengan raksa. Raksa itu kalau itu hatilah penentu keputusan kebenaran dari kebenaran. Kemudian ada alam pikiran Asia Selatan. Alam pikiran Tiongkok lama itu tidak memakai logik karena ada subbab yang berbunyi thought without logic. Mereka berkembang sekarang energi. Kalau dulu pemimpin kita itu mempunyai alibi, jangan dibandingkan dengan Malaysia, Pak Jepang hanya 25 juta di sana, di sini 230 juta. Hari-hari itu hampir 1 miliar lebih kok. India itu hampir 1 miliar lebih kok, maju. Ini bukti kesetaraan saya dengan Profesor Muryadi, sama-sama masih 3 miliar. Nah, kalau begitu saya baca halaman terakhir. Tadi saya sudah diingatkan oleh guru saya Prof. Bunto. Saya asisten beliau 5 tahun untuk aliran-aliran
filsafat sejarah. Podo asisten sopo, asisten Prof Kunto, dan saya juga asisten Prof Tugiako perdamaian, studi perdamaian. Saya pensiunan, kalau di kereta api Ibis Ngastomono pensiunan. Saya tunggu pasti bertanya. Dulu di Indonesia di mana? Gajah Moto, Pak. Di sini ini Gajah Moto nih. Nah, apa tadi Prof Kunto di sebelah? Anda harus memberikan usulan-usulan yang resolutif. Nah, ini. Saya memahami dalam rangka pesan dari panitia strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila di bidang kebudayaan dan pendidikan, perspektif keindonesiaan. Satu, keindonesiaan itu bukan sebuah perspektif. Di dalam rangka fenomenologi Husserl, keindonesiaan justru multi perspektif. Keindonesiaan adalah tempat bertemunya perspektif-perspektif seperti kemarin diberikan oleh Yulia. Kalau fenomenologi, perspektif segala macam yang masuk bersama akulturasinya Indonesia lama itu dikonstitusikan menjadi Pancasila. Lalu saya ini tafsir bagaimana membuat strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan itu menurut saya gampang. Jika sistem pendidikan nasional itu handal, itulah strategi kebudayaan yang ini. Kalau sistemnya handal, karena apa? Karena Daud Yusuf yang melakukan pembalikan paradigma, bukan kebudayaan sebagai bukan kebudayaan sebagai bagian dari pendidikan, tetapi sebaliknya, pendidikanlah bagian dari kebudayaan. Sistemnas harus mempunyai roh kebudayaan nasional, mempunyai kerangka konteks kebudayaan nasional, dan dinamisasi kebudayaan nasional, sistem of values-nya ini dilakukan oleh Sistemnas sebagai pengolah nilai-nilai kebudayaan ini. Jadi, konsep strategis kebudayaan bisa dicapai melalui makna pendidikan yang mengindonesia, bukan hanya pendidikan di Indonesia, tapi harus pendidikan yang mengindonesia. Kurikulum selama ini pendidikan di Indonesia sudahlah kurikulum 13 kayak kurikulum 17 ke atas, podo itu belum mengindonesia. Dua, praksis budaya dan pendidikan semacam itu akan mampu mencerminkan, mengartikulasikan dua laku budaya dan peradaban yang sekaligus merupakan impetus daya dorong, yaitu etos dan patos kebangsaan. Etos itu apa? Gambaru Bushidonya Jepang, Bamburunzen, merdeka atau mati. Etos revolusi dilatih menulis. Etos masyarakat pertanian adalah religius dan teknologi. Saya berulang kali termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian magister saya jawab, bangsa ini, kita Indonesia sekarang ini kehilangan etosnya. Karena para elit bukan hanya membiaskan dari alam pikiran founding fathers, tetapi mengkhianati. Ini cuma opini loh, Pak Jafar. Cuma opini loh. Nah, Pancasila itu jelas kekeluargaan, Bapak baca itu BPU Pak Keno. Kita tidak akan mendirikan negara berdasar individualisme, harus negara kekeluargaan. Karena cikal bakal kerusakan dunia adalah alam pikir tinggi. Tetapi amandemen itu memasukkan 70 lebih pasal ini HAM. Bisa akan sopo. Kesenang itu. Ini opini juga. Nah, etos dan patos kebangsaan yang bernilai Indonesia Pancasila akan sanggup menampilkan gerakan paus baru keindonesiaan, pencerahan keindonesiaan. Kedua basis laku kultural itu berakar pada logos dan telos. Telos dulu, telos itu tujuan kita bernegara, logos. Ada begitu banyak arti dalam kamus, tapi saya mengidentifikasi sebagai tahu di dalam filsafat.
yang energi yang meresapi semua. Sudah itu saja, nanti saya ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Selamat Trisno, sudah banyak hal memberikan kepada kita kritik-kritik yang tajam dari kita. Baik, saya kira waktu kita sangat-sangat terbatas, kira-kira hanya 20 menit. Jadi mohon nanti terbatas juga penanyanya dan disampaikan dengan seposisi loalnya, ada banyak yang ingin bicara juga. Jadi cepat, ringkas, padat. 1, 2, 3 dari sini. 1 mungkin yang diawali Pak depan ya. 1, kemudian yang sini tadi yang belakang tadi Bapak yang belakang ya, yang hitam. Kemudian yang sini tadi saya lihat juga yang belakang yang bawah ya, yang depan ya, silakan yang kiri. Ya. Ini cuma 1, 2, 3. Ya, silakan. Mohon disebutkan nama dan instansinya. Nama saya Manasya Laksana dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saya setuju kepada pembicaraan Prof tadi bahwa pemberdayaan itu tidak akan bisa dilaksanakan apabila tidak ada pemahaman yang benar, atau pemberdayaan tidak akan bisa terjadi tanpa sosialisasi yang benar tentang istilah-istilah atau konsep-konsep. Tadi Prof mengatakan penggali Pancasila itu yang salah itu 3 yaitu Mr. Mawadani, Supomo, dan Soekarno. Tapi PSP ada 5. Kalau PSP 5 ditambah lagi Yamin, Soekarno, Supomo, Lim Kurniawan, dan Ki Bagus. Apakah itu sudah merupakan yang paten? Terus yang kedua dari Prof Japa. Prof Japa tadi menyebutkan alinea 4 itu adalah cita-cita nasional. Tapi di lain referen, cita-cita nasional itu adanya di alinea 2. Alinea 4 itu bukan cita-cita nasional, tapi tujuan nasional. Nah, ini mohon ada kepastian di dalam kongres ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang tengah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto dari utusan dari fraksi MPR PD Perjuangan di Jakarta. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya hari ini dapat pencerahan setelah sekian forum, sekian pertemuan tentang Pancasila. Saya menemukan bahwa Kongres kelima ini semoga bisa membuat satu rekomendasi yang baik yang menukik pada akar Pancasila. Tadi di belakang waktu Prof Pak Jafar membicarakan soal mata pelajaran Pancasila bisa menjiwai mata pelajaran yang lain, saya bergurau sama teman-teman bagaimana caranya, bagaimana matematika yang Pancasilais. Ternyata setelah dijelaskan Prof Kurniawan, saya mendapatkan pencerahan. Mungkin yang dimaksud metode berpikir Bung Karno-nya itu, metode berpikir Pancasilanya itu yang menjiwai setiap, baik itu mata pelajaran, baik itu setiap kebijakan. Karena menurut saya, akar pokok masalah kenapa Pancasila itu menjadi sesuatu yang gampang selama ini dan banyak dikhianati banyak orang, karena tidak pernah diajarkan tentang metodologi berpikir itu. Orang banyak membaca buku Soekarno, bertumpuk-tumpuk tulisan Soekarno tentang Pancasila, tapi dia hanya sekedar hafal, tidak paham seperti apa yang disampaikan Prof Kurniawan itu. Sehingga mungkin tahun 2013 ini Kongres Pancasila kelima patut kita beri penekanan terhadap proses penguatan metodologi berpikir di setiap elemen atau setiap bidang yang akan diimplementasikan. Karena menurut saya, sebelum kita membuat program aksi, kita harus tahu dulu tools untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program itu apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, sesuai dengan pikiran Bung Karno atau tidak. Maka tools itu, apa yang disampaikan oleh Prof Kurniawan itu, yaitu metodologi berpikir. Sehingga saya dengan Prof Kurniawan, dengan Prof
dengan Pak Jafar, dengan Pak Slamet akan sama menilai suatu masalah karena toolsnya sama. Kenapa kemudian muncul istilah ideologi terbuka? Itu karena toolsnya berbeda. Jadi ketika Golkar, ketika PKS, PDI Perjuangan dan sebagainya memandang Pancasila akan berbeda karena tidak ada tools yang sama, metodologi berpikir. Nah, itu kami harapkan, sebenarnya saya mengharapkan kemarin di kursus Pancasila ada kursus tentang metodologi berpikir Pancasila, metode berpikirnya Bung Karno. Istilah gampangnya gimana sih caranya Bung Karno mikir kok bisa menemukan Marxisme, bisa menemukan Pancasila. Gimana sih caranya Bung Karno mikir kok bisa menganalisis Indonesia akan merdeka. Itu, dan titip mungkin ke kita semua, kalau memang sepakat dengan kami bahwa metode berpikir yang harus kita perkuat tidak pada tataran keilmuan yang bersifat filosofis, tetapi harus pada panduan praksis. Bagaimana sih kita berpikir ala Bung Karno, berpikir ala Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bri Handoyo. Saya Ketua Presidium Rumah Pancasila. Saya jauh Pak, tadi saya dari Konawe. Konawe itu Sulawesi Tenggara. Jadi kemarin jam 3 sore baru sampai. Sebetulnya saya ingin ikut kursus Pancasila, tapi tidak tutupi. Yang saya ingin tanyakan, yang tegaskan kita semua, apakah Pancasila itu bisa dibudayakan dengan Undang-Undang Amandemen 2002 ini? Itu yang harus dijawab tegas kita semua. Karena amandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002 itu sangat bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang ada di preambul Undang-Undang Dasar 45. Salah satu contoh adalah tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah keselarasan, kebersamaan, tidak ada mengenal minoritas mayoritas, tidak mengenal yang besar, yang kecil. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang sekarang adalah demokrasi banyak-banyakan, demokrasi kalkulator. Dia yang menang adalah yang banyak, bukan yang baik yang menang. Itu saya tujukan kepada Bapak dari MPR. Saya ingin ketegasan, apakah Pancasila ini bisa jalan dengan undang-undang. Saya tidak mau mengatakan Undang-Undang Dasar 45 karena secara sistematika Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari preambul, pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Sekarang sudah dirubah sedemikian rupa. Nah, ini saya tidak mau mengatakan itu Undang-Undang Dasar 45, tetapi Undang-Undang Dasar 2002. Oleh sebab itu ini adalah sebuah kebohongan publik kepada bangsa. Kita mengatakan Undang-Undang 1940. Terima kasih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tajam, namun waktu sangat mepet, sehingga kalau tadi 20 menit presentasi, ini 3 menit untuk menjawab dengan singkat dan padat. Silakan Pak Jawadi. Untuk Pak Uren, silakan. Terima kasih Mas Setiawan. Ini saya tadi menyatakan penggali Pancasila Bung Karno, bukan 3 orang, tapi Dinas Pendidikan satu daerah itu menyebut penggagas Pancasila, bukan penggali. Penggagas Pancasila itu 3. Tapi kalau Anda menemukan 5 misalnya, ya silakan saja kalau penggagas. Tapi penggalinya tetap Bung Karno. Sehingga tidak ada hal yang rancu yang harus kita lihat, dan sampai ada 3 penggagas dan sebagainya, dan ada pimpinan. Ada pimpinan satu lembaga pidato di ruang ini bahwa pemikir Pancasila itu banyak, yang mungkin yang dimaksudkan yang memberikan rumusan Pancasila pada tim 9, dan mungkin ada banyak anggota PPPKI dan sebagainya. Tapi saya tetap berpendapat seperti Pak
Susanto bahwa yang harus kita pegang itu cara berpikirnya. Bagaimana Bung Karno dengan cara berpikirnya yang sedemikian orisinal, walaupun beliau juga memandang itu satu bagian dari pemikiran orang lain, tapi beliau pakai, yaitu historis materialisme atau dialektika. Sebenarnya dialektika itu adalah prinsip keilmuan. Pak Kunto saya kira bisa menjelaskan bahwa prinsip keilmuan itu kalau hadir sesuatu benda peristiwa itu tidak bisa tahu-tahu hadir, tapi mesti ada sejarahnya dari sesuatu proses yang terjadi. Nah ini Bung Karno juga demikian. Apa yang dikatakan Bung Karno sekarang ini itu mesti ada prosesnya, ada cikal bakalnya sampai kemudian menjadi sesuatu yang dinyatakan sebagai Pancasila itu. Lama mengkaji bagaimana Pancasila bisa lahir itu saya tadi katakan pakailah alur berpikir Bung Karno. Nah kalau pakai alur berpikir lain, ya mungkin yang didapatkan bukan Pancasila, bisa. Sehingga kita lalu perlu mengkaji, kalau perlu ya ada satu forum bagaimana kita cara berpikir berpikir Soekarno sehingga menghasilkan Pancasila. Kemudian Mas Pri, Undang-Undang 2002 itu bukan Undang-Undang 1945, saya setuju sekali. Saya termasuk tim ahli dari Badan Pekerja MPR, tapi yang ditugasi hanya untuk berpikir mengenai reformasi pendidikan. Kita ada bertiga, Pak Yahya, lalu Pak dari Salatiga dan saya sudah menyampaikan ini loh, reformasi pendidikan. Karena apa? Yang dulu aslinya Undang-Undang Dasar itu pengajaran, tapi sekarang di Undang-Undang Dasar yang dirubah itu jadi pendidikan, tapi tidak membedakan dengan pengajaran. Nah ini yang kita beri note, kita beri catatan. Apa yang Anda maksudkan dengan pendidikan di undang-undang itu adalah persekolahan, sama dengan Pak Dal Yusuf. Dan itu konsekuensinya itu agak menyimpang dari konsep Bapak pendidikan itu tadi aja. Jadi harus dibedakan pendidikan dan pengajaran. Kalau kita bicara luas ya pendidikan yang bisa terjadi di sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Tapi konsepnya Undang-Undang Sikdiknas kita adalah pendidikan dalam arti persekolahan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus dan tajam. Pada waktu kita berseminar seperti ini, kemudian ada pemaparan dari paper dibuat, kemudian dia membuat statement. Saudara bertanya, bapak-bapak bisa bertanya statement. Kemudian dibuatlah rumusannya oleh tim perumus dan lain sebagainya. Itu bisa, kalau itu bentuk seperti itu, pertanyaannya apakah tim perumus yang melahirkan semuanya itu? Sama juga menulis buku. Kalau kita menulis buku, itu tidak ada buku yang lahir dari satu orang. Itu adalah kerjasama berbagai orang atau berbagai situasi, berbagai lembaga, kemudian lahir satu buku. Saya menulis buku 25, tapi tidak ada yang saya tulis sendiri. Itu pemahamannya juga kalau dikatakan Soekarno bukan satu-satunya, tapi itu karya bangsa. Dan juga Pancasila itu digali dari suatu proses. Ya, sebelum Masehi sudah ada itu kan struktur-struktur semuanya yang kemudian dijadikan satu di dalam Pancasila. Itu Pak. Oleh karena itu yang perlu ada diskusi lagi atau seminar terus menerus untuk menjelaskan ini bahwa nah pada waktu orang berbicara Pancasila, berbicara ketuhanan itu, apakah itu klaim satu orang? Ya? Itu kan begitu. Berbicara Pancasila saja seperti kita tidak pernah bisa lagi kita mengatakan ya makanya berbicara Pancasila, kalian tidak berbicara Pancasila. Itu sebenarnya pada waktu mengatakan hanya Soekarno itu adalah satu. Dan kalau mengatakan beberapa karya anak bangsa, kemudian motornya atau majernya atau
championnya atau penulis masternya, penggagas masternya adalah Soekarno. Saya tidak memilih salah satu dari itu. Saudara sekalian, kemudian Pancasila itu cita-cita, ya, cita-cita, proses, tujuan, arah, proses mencari cita-cita, ya Pancasila. Kalau Pancasila dia tidak dijadikan cita-cita semuanya, ya dia tidak pernah bisa terwujud. Itu yang saya maksudkan, ya. Itu yang saya maksudkan. Nah, Pak Susanto, metode berpikirnya Bung Karno. Ya. Saudara sekalian, Bung Karno adalah salah satu, adalah salah satu putra terbaik bangsa. Dan kemudian cara berpikir pada waktu kita membaca Pancasila, pastilah kita ikuti alur berpikirnya. Tetapi metode berpikirnya itu tidak selalu orang paham. Ya. Untuk melahirkan sesuatu, mempelajari sesuatu, jangan terbawa kepada hanya metode berpikir dari satu orang itu. Tadi sudah dikatakan Indonesia dibangun oleh seluruh dunia, ya kan? Oleh karena itu, saudara sekalian, pada waktu kita belajar Pancasila, salah satu aspeknya bagaimana metode, bagaimana situasi kebatinan, bagaimana lingkungan, bagaimana pada waktu terbentuknya Pancasila itu harus dirumuskan. Coba dirumuskan sekarang kan? Itu tadi beda. Kalau banyak orang korupsi, bagaimana Pancasila langsung bisa diterjemahkan lagi sana? Jadi metode berpikirnya Bung Karno salah satu pendekatan, bukan satu-satunya untuk memahami Pancasila. Itu. Oleh karena itu tidak perlu ada lagi misalnya khusus hanya satu metode berpikir. Itu yang bisa dipahami. Sekali lagi Bung Karno mengatakan Pancasila itu saya gali dari seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dia tidak mengatakan saya pikirkan sendiri, tidak. Cuma pada waktu dia merumuskan semuanya, dia merenung berkontemplasi dengan seluruh dunia dan diskusi-diskusi. Seperti saya juga berbicara kepada Bapak, hasil diskusi Bapak ini yang saya bicarakan lagi diskusi-diskusi. Ya, begitu Pak, cara berpikir. Untuk memahami buku saya yang 25 saya tulis itu tidak perlu Bapak memahami metode berpikir Pak. Yang pada situ juga banyak literatur yang saya katakan di situ. Tentu Pak Soekarno tidak mengatakan literatur terbaik karena dia kan langsung berpidato pada waktu itu. Muhammad Yamin juga berpidato tentang Pancasila. Sebelumnya juga ada berbicara tentang gotong royong, berbicara tentang ketuhanan, berbicara seperti itu pemahaman. Saudara sekalian, saya ingin justru mengatakan bahwa bagaimana kita mengkristalkan Pancasila ini, memahami Pancasila ini sebagai komitmen bersama kita semua. Ya kan? Kenapa 5? Karena namanya Pancasila. Kenapa diberikan Pancasila? Karena 5 sila. Coba yang pada waktu Jafar sana bisa saja, nah bisa toh? Ya, misalnya memuliakan martabat bangsa, nah, bisa kan kita? Nah, saya mengatakan kita tutup di 5 kunci pakai di situ bahasanya 5. Karena kita tidak mati juga, 4 Pancasila juga tidak mati kita, dan itu kesepakatan. Yang pasti Pancasila bahwa seluruh komponen yang ada diambil dari seluruh kita, dan itu kita sepakati dan jatuh padu, sepakat. Kita kongres hari ini sepakat bukan sepakat, jatuh padu lagi, kan? Baik. Nah, kemudian Primo Bapak dari Konawe, tadi orang Jawa ini Konawe ya, mana tadi dari Konawe? Ini sekampus saya. Bisakah Pancasila ini budaya? Jadi begini Pak, yang disebut budaya itu apa sih? Ya kan? Budaya itu sebenarnya pada hakikatnya adalah seluruh hal, ya, seluruh kebiasaan yang baik-baik itu sebenarnya budaya. Yang tidak baik itu sebenarnya bukan budaya, kan? Masanya yang budayanya pencopet, bagaimana masa budaya pencopet? Itu ada kebiasaan. Tapi yang baik-baik itu terkristal menjadi. Ya. Nah, oleh karena itu Pancasila itu adalah budaya, hasil kristalisasi dari budaya. Setelah dia lahir Pancasila, maka dia harus kembalikan kepada induknya, dibudayakan lagi, kembali ke saranya dan mensosialisasikan. Lama memasyarakatkan, ya. Kemudian kita mengatakan budayakan. Kalau sudah membudaya itu sudah melekat benar-benar di dalam hati, pikiran, dan kerja kita, maka disebut membudaya. Itu sebenarnya maksudnya. Maka untuk mengatur itu dapat diatur dalam undang-undang, dapat diatur dalam
Kepres, dapat diatur dalam juknis, modul-modul pendidikan, itu semua adalah cara-cara seperti tadi pada waktu kita memasyarakatkan 4 pilar dan seterusnya. Itu adalah model-model untuk memasyarakatkan, untuk lebih memahami kepada bangsa Indonesia sebagai satu persyaratan suatu bangsa. Dan kepada sahabat saya, Prof, tadi saya itu ingin mengatakan bahwa negara itu, definisi negara dan bagaimana keberadaan suatu negara itu adalah keajaiban. Ya, Malaysia itu ajaibnya adalah ada satu negara dan raja provinsinya diangkat menjadi kepala negara. Kan ajaib, Bang. Ajaib maksud saya. Australia itu satu negara, kemudian ada perdana menterinya, ratunya bukan ada di negara lain. Berarti setiap negara itu mempunyai spesifikasi tersendiri untuk mewujudkan. Maka Pancasila juga itu adalah kesepakatan bersama, dan dia juga adalah kontrak sosial. Dia juga adalah kesepakatan kita untuk mengatakan ini kita falsafah negara, kita adalah bangsa Indonesia. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sangat mepet Pak, selamat bisa singkat padat. Ya, saya ingin merespon Pak Jafar. Dalam saya menerima kuliah hermeneutik, ilmu tentang penafsiran, setiap orang membaca tulisan, kemudian mengungkapkan kembali ceramah orang, menyikapi, mengevaluasi adalah penafsir. Jadi apa yang dikatakan Pak Jafar, saya tentu tidak berani itu salah atau benar, bahwa bukan Bung Karno saja yang turun. Cuma saya bisa beropini itu adalah tafsir politik. Sementara yang mengatakan bahwa penggal Pancasila itu Soekarno, itu adalah tafsir sejarah. Karena waktunya. Salah satu argumen di dalam ilmu adalah otoritas. Saya paling balelo waktu penataran P4, saya jadi penata dosen Pancasila yang mengatakan karena ada penelitian 3 penggali. Pak Slamet Sukresno ini tetap mengatakan penggali Pancasila adalah Soekarno tok. Otoritas yang saya pakai adalah Profesor Noto Nagoro yang sangat dihormati di UGM. Beliau Pak Jafar bahkan mengatakan melalui riset-riset dengan bahan baku notulensi BPKI, Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno adalah pencipta Pancasila. Lalu dalam pidato merespon Profesor Nagoro, saya bukan pencipta, saya sekedar penggali. Wong Jawa itu rendah hati, wong Nusantara ini. Nah, lalu apa namanya? Ini Dr. Jafar, saya jauh informasi, kalau belum tahu, yang sudah tahu ya apa. Pencipta lagu Indonesia Raya siapa Pak Bambang? W.R. Supratman. Di dalam proses menjadikan itu utuh Indonesia Raya itu ditambahi, dikoreksi oleh teman-teman komunis yang lainnya. Tetapi sejarah mengatakan pencipta Indonesia Raya adalah W.R. Supratman dan bukan W.R. Supratman dan teman-temannya. Terima kasih. Itu yang saya maksudkan juga Pak ya, itu yang saya maksudkan. Tapi kalau Bapak ingin menerjemahkan seperti begitu, tadi 27 buku saya tulis Jafar di situ, tapi tidak adalah bahwa 100% Jafar. Itu yang saya maksudkan. Insya Allah masih sampai besok. Tadi wakil ketua MPR Dr. Farhan Hamid mengatakan diperlukan sebuah lembaga untuk mengurus 4 pilar sosialisasi. Salah satu itu adalah simpulan Kongres Pancasilanya MPR 31 Agustus 2012 di Gedung MPR.
itu saksinya ada Pak Maruf Cahyo. Nah, itu kebetulan ketua tim perumusnya saya. Meskipun beda pendapat, pokoknya nanti tetap dingin. Baik, saya tidak bisa membahas sintesis dari tesis dan antitesis ini. Tapi paling tidak banyak hal yang kita bisa dapatkan dari bahwa yang pertama, Pancasila ini sebagai satu komitmen bangsa dan sekaligus menjadi cita-cita dari negara dan bangsa kita. Itu kemudian terkait dengan persoalan strategi tadi, disampaikan bahwa ada cara berpikir Pancasila yang saya kira ini perlu ada satu pengkajian mendalam. Metode berpikir Soekarno bagaimana dia menemukan Pancasila itu juga tidak kalah pentingnya untuk melihat Pancasila hasil tadi penggalian Soekarno tadi. Kemudian dari Pak Slamet menyampaikan bagaimana pendidikan yang non-Indonesia. Jadi bukan hanya pendidikan yang ada di Indonesia. Inilah yang saya kira menjadi penting dengan dasar etos, pathos, logos, dan teos. Baiklah, kita beri applause para pembicara dan para kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan narasumber, diskusinya luar biasa. Kenapa Pusat Studi Pancasila menyelenggarakan kursus Pancasila, inilah yang nanti akan kita bahas. Dan tentunya dengan kursus Pancasila yang nanti akan diagendakan sebagai ajang tempat untuk belajar bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya sudah mendekati waktu sholat Jumat, oleh karena itu silahkan kepada Bapak-bapak yang akan melaksanakan sholat Jumat nanti di bawah ruangan ini atau di Balerung. Kemudian yang tidak melaksanakan sholat Jumat, ibu-ibu bisa menikmati hidangan terlebih dahulu di ruang sebelah. Dan nanti masuk ke ruangan ini pada pukul 13. Sekali lagi masuk ke ruangan ini pada pukul 13. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa nanti pada pukul 13 di ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.